Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materi hari ini yaitu tentang teks petunjuk. Disimak baik-baik ya video materi hari ini. Di sini ada sebuah gambar, yaitu gambar tentang minuman. Ada setrika, ada anak mencuci tangan, dan ada obat. Kakak, sebelum kalian melakukan atau membuat sesuatu seperti membuat minuman atau membuat es atau menyetrika atau mencuci tangan atau meminum obat, pasti kakak melihat langkah atau cara dalam melakukan atau membuat sesuatu dengan baik dan benar. Itulah yang dimaksud dengan teks petunjuk. Nah, sekarang apa ya teks petunjuk itu? Teks petunjuk sama dengan teks prosedur yang bertujuan untuk memberi panduan atau arahan yang jelas. Ciri-ciri bahasa teks petunjuk. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Artinya, dalam membuat teks petunjuk tidak boleh menggunakan bahasa berbelit-belit. Yang kedua, menggunakan bahasa yang berurutan dan teratur, yaitu dengan secara urut tidak tercampur. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang tepat sasaran, bertujuan agar pembaca dengan mudah memahami. Yang keempat, menggunakan kalimat perintah, yaitu memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Seperti contoh membuat mie instan. Ya, pasti di langkah-langkahnya pasti masukkan air ke dalam panci. Itu adalah ciri-ciri bahasa teks petunjuk. Selanjutnya, jenis-jenis teks petunjuk. Yang pertama, petunjuk menggunakan sesuatu. Contohnya yaitu obat. Ya, di sini ada obat namanya Hufagrip. Di mana kakak sebelum meminum obat pasti kakak melihat ya, harus mengetahui terlebih dahulu cara meminum obat dan bagaimana cara penyimpanan obat tersebut. Pasti cara dan penyimpanan itu biasanya terdapat pada kotak obat, yaitu di bagian belakang. Jenis teks petunjuk selanjutnya yaitu petunjuk membuat sesuatu. Contohnya yaitu membuat kopi dalgona. Yaitu di situ sudah tertera ya bagaimana cara membuat kopi dalgona. Sudah ada langkah-langkah dalam membuat kopi dalgona. Yang ketiga, petunjuk melakukan sesuatu, yaitu biasanya berupa tips. Contohnya, 5 langkah cuci tangan pakai sabun ya. Selanjutnya, jenis teks yang keempat yaitu petunjuk arah atau denah. Biasanya ada di surat undangan, yaitu untuk mencapai tujuan. Jadi agar si pembaca mengetahui di mana ya tempat atau lokasinya. Langkah-langkah teks petunjuk. Yang pertama, menentukan jenis teks. Apa yang akan dibuat ya. Yang kedua, menentukan tahapan petunjuk secara berurutan dan teratur, harus dengan langkah-langkah. Yang ketiga, menggunakan gambar, yaitu bertujuan memperjelas teks petunjuk yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu isi dalam teks petunjuk. Yang pertama pendahuluan tadi ya. Jadi apa yang ingin dibuat? Contohnya seperti buat kopi dalgona. Yang kedua menentukan keterangan alat dan bahan. Jadi alat dan bahan apa yang digunakan. Nah, yang ketiga tahapan kegiatan yaitu langkah-langkah dalam membuat kopi dalgona. Yang keempat penutup, biasanya diisi dengan kata siap disajikan. Contoh yang lain yaitu dalam membuat kincir angin dari plastik. Ini adalah
Pendahuluan keterangan alat dan bahan yaitu ada botol plastik bekas, gabus bekas tutup botol, lidi, gunting. Ini adalah keterangan alat dan bahan. Tahapan kegiatan yaitu langkah-langkah pembuatannya. Dan yang terakhir, penutup yaitu kincir siap digunakan. Nah, itulah ya materi hari ini tentang teks petunjuk. Nah, jika ada yang masih belum paham, bisa langsung bertanya ke Ustazah ya. Selamat belajar. Ustazah ucapkan terima kasih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.